Ketika hidup menghancurkan satu persatu harapan, Bu Mira harus menghadapi kenyataan paling pahit. Di PHK dari pabrik, suami yang pergi tanpa kabar, dan 2 anak kecil yang menangis kelaparan. Kontrakan sempit tempat ia tinggal bukan lagi tempat berteduh, melainkan saksi hinaan dan pengusiran dari tetangga sendiri. Dalam kesendirian dan keputusasaan, bisikan gelap dari seorang perempuan misterius membawanya ke sebuah jalan yang penuh risiko. Apakah ia akan menyerah pada nasib, atau berani memilih perjuangan berat demi masa depan anak-anaknya? Dari menitipkan dagangan seadanya di warung kecil sampai menapaki jalan bisnis yang berliku, Bu Mira menghadapi cobaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun, tekadnya membakar segala keraguan. Ikuti perjalanan haru dan inspiratif seorang ibu yang pernah diusir dari kontrakan, namun kini berhasil membangun rumah 3 lantai dan toko grosir sendiri. Sebuah kisah tentang keberanian, keputusasaan, dan kemenangan yang tidak akan mudah dilupakan. Malam itu, angin bertiup kencang di perkampungan padat pinggiran kota Bekasi. Di salah satu sudut gang sempit, terduduk seorang perempuan bersama 2 anak kecilnya. Mereka menyandar di depan pintu kontrakan yang terkunci rapat. Lampu dari dalam rumah sudah dimatikan. Mereka tidak punya tempat lagi untuk tidur malam ini. Bu Mira, perempuan itu, baru saja diusir dari kontrakan karena menunggak sewa 3 bulan. Suaminya, yang dulu menjadi satu-satunya tumpuan, sudah pergi sejak 2 tahun lalu tanpa kabar. Sejak saat itu, hidupnya berubah drastis. Ia harus mengurus Dina, anak perempuan berusia 6 tahun, dan Riko, adiknya yang baru 4 tahun, seorang diri. Dulu, Bu Mira bekerja sebagai karyawan pabrik garmen. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Tapi setelah pandemi datang, pabrik tempatnya bekerja melakukan pengurangan besar-besaran. Bu Mira termasuk salah satu dari ratusan karyawan yang di PHK. Sejak itu, ia mencari kerja serabutan, jadi buruh cuci, bantu warung, hingga jualan keliling. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Bu, aku lapar. Suara Dina pelan, terdengar lirih dalam pelukan Bu Mira. Riko sudah tertidur, kepalanya bersandar di pangkuan ibunya. Bu Mira menahan air mata. Dalam tas plastik kecil di sampingnya, hanya ada sepotong roti kering yang mereka bagi siang tadi. Tidak ada lagi uang, tidak ada lagi harapan. Yang ada hanya gelap, dingin, dan suara perut anak-anaknya yang keroncongan. Sore tadi, Bu Lilis, tetangga kontrakan mereka, datang mengetuk pintu sambil marah-marah. "Mira, kamu ini jangan numpang hidup terus di sini. Bayar sewa dong. Udah 3 bulan nunggak. Kamu pikir ini rumah amal?" Bu Mira hanya bisa menunduk. "Bu, saya janji minggu depan ya. Saya lagi cari kerja." "Janji terus. Udah, keluar aja. Pak RT juga udah setuju. Kamu harus angkat kaki malam ini." Bu Lilis menutup pintu dengan kasar dan pergi. Bu Mira hanya bisa mengemasi barang-barang seadanya. Pakaian anak-anak, alat masak kecil, dan bantal lusuh. Mereka duduk di depan kontrakan sampai malam. Tak tahu harus kemana. Bu Mira mencoba menghubungi beberapa teman lama lewat ponsel murahnya, tapi sinyal lemah dan pulsanya pun habis. Ia tahu, malam itu mereka hanya akan tidur di depan pintu, beralaskan kardus bekas dan langit yang gelap. Ia mengelus kepala anak-anaknya yang mulai kedinginan. "Maaf ya, Nak. Maaf ibu nggak bisa kasih kalian rumah yang layak malam ini," ucap Bu Mira sambil menahan tangis. Ia bukan hanya lelah secara fisik, tapi juga hancur secara mental. Semua jalan seperti buntu. Ia merasa gagal sebagai ibu. Ia merasa hidupnya tidak lagi punya arti. Dulu ia sempat bermimpi bisa buka warung kecil. Ia suka memasak. Tapi mimpi itu hanya tinggal angan ketika uang untuk makan saja tak ada. Lewat tengah malam, angin semakin dingin. Dina mulai demam. Tubuhnya panas, tapi ia tetap memeluk ibunya erat-erat. Bu Mira panik, tapi tak bisa berbuat banyak. Klinik terdekat pun tutup, dan ia tak punya ongkos untuk naik ojek. Ia hanya bisa menempelkan handuk kecil ke dahi Dina, berharap panasnya segera turun.
Sekitar pukul 3 pagi, Pak Ahmad, pemilik warung kelontong di ujung gang, lewat dalam perjalanan pulang dari mushola. Ia melihat sosok Bu Mira dan 2 anaknya meringkuk di depan rumah. "Mira, kamu kenapa di luar?" Bu Mira mendongak pelan. Matanya bengkak. "Saya diusir, Pak, karena belum bayar sewa." Pak Ahmad terdiam sejenak. Ia melihat kondisi Dina dan Riko. "Masya Allah, masuk aja dulu ke warung saya. Anakmu demam tuh. Tidur di luar bisa tambah parah." Tanpa banyak tanya, Pak Ahmad bantu mengangkat Riko. Bu Mira memapah Dina. Mereka berjalan perlahan ke arah warung kecil itu, yang kini terasa seperti istana sementara bagi mereka. Pak Ahmad membuatkan teh manis hangat. Bu Mira tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena malam itu, di saat semuanya terasa gelap, masih ada satu orang yang peduli. Dalam hati, Bu Mira berjanji, jika besok pagi anak-anaknya masih bisa bangun dengan selamat, ia akan melakukan apapun untuk mereka. Ia akan berjuang. Tapi malam itu, ia hanya bisa diam, mengusap kening anaknya yang panas, dan menatap kosong ke langit-langit warung. Itulah titik terendah dalam hidup Bu Mira. Bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga kehilangan harapan. Tapi siapa sangka, dari titik itulah cerita hidupnya justru mulai berubah. Pagi harinya, Bu Mira terbangun di lantai warung kecil Pak Ahmad. Dina sudah tertidur lelap setelah panasnya sedikit reda. Riko pun masih memeluk botol air mineral hangat yang diberikan semalam. Mata Bu Mira masih sembab, tapi tubuhnya dipaksa bangun karena kenyataan hidup tak memberi ruang untuk bersantai. Pak Ahmad sudah bersiap membuka warung. "Mira, kamu istirahat aja dulu, ya. Nanti kalau anak-anak udah baikan, kamu mau bantu-bantu di warung juga boleh. Nggak banyak sih, tapi lumayan buat makan." Bu Mira mengangguk pelan. Dalam kondisi terjepit seperti ini, tawaran sekecil apapun terasa seperti cahaya terang. Hari itu berlalu lambat. Dina masih lemas, tapi tak lagi demam tinggi. Riko mulai rewel minta nasi, dan Pak Ahmad pun berbagi sepiring nasi dan telur ceplok yang ia masak di belakang warung. Bu Mira hanya bisa terus mengucap syukur. Menjelang maghrib, Bu Mira duduk termenung di bangku kecil depan warung. Jalanan mulai ramai. Ada yang berjualan gorengan, mainan anak-anak, dan di kejauhan, suara musik dangdut dari pasar malam yang baru dibuka minggu ini terdengar samar. Pasar malam itu hanya datang setahun sekali, dan selalu jadi pusat keramaian. Bu Mira memandangi lampu-lampu warna-warni dari kejauhan. Dalam hatinya terbesit, mungkin ia bisa mengais rezeki di sana malam ini. Menjual air mineral, bantu jaga stand, atau apa saja. "Pak Ahmad, saya mau coba ke pasar malam, ya. Siapa tahu bisa dapat kerjaan. Dina udah agak baikan, dan Riko bisa saya gendong." Pak Ahmad tampak ragu. "Sendirian? Malam-malam begini?" Bu Mira mengangguk. "Saya nggak punya pilihan, Pak. Saya janji hati-hati." Dengan bungkusan kecil berisi beberapa botol air dan jajanan sisa warung, Bu Mira berjalan kaki menuju pasar malam bersama Riko di gendongannya dan Dina yang menggandeng erat tangan kirinya. Pasar malam itu penuh cahaya dan suara. Orang-orang tertawa, musik berdentum, dan anak-anak berlarian mengejar balon. Bu Mira menyusuri setiap lorong, menawarkan air minum dan bantu-bantu di kios. Tapi semuanya sudah punya penjaga. Tak ada yang membutuhkan tenaga tambahan. Setelah hampir 1 jam berjalan mondar-mandir, Bu Mira mulai lelah. Ia duduk di tepi area permainan lempar gelang. Dina duduk di pangkuannya, sementara Riko tertidur. Ia menatap kosong ke arah panggung kecil di tengah pasar. Tiba-tiba, seorang perempuan tua berjubah gelap dan membawa tongkat menghampirinya. Perempuan itu berbau dupa, wajahnya penuh keriput, dan matanya tajam menatap Bu Mira. "Kamu kelihatan capek, Nak?" Bu Mira mengangguk sopan. "Iya, Bu. Saya cuma nyari kerja. Mau bantu jualan apa aja." Perempuan itu duduk di sebelahnya. Tanpa basa-basi,
Ia meraba tangan Bu Mira dan menatap telapak tangannya lama. Hidupmu gelap, banyak penderitaan. Tapi kamu punya aura kuat. Bisa jadi lebih dari yang kamu kira. Bu Mira menelan ludah. Ia tak mengerti maksud perempuan itu. Kalau kamu mau, ikut saya. Ada sesuatu yang bisa bantu hidupmu berubah. Maaf, Bu, maksudnya. Saya bukan orang jahat. Tapi saya tahu cara. Cara agar kamu bisa lepas dari derita ini. Tapi, bukan tanpa harga. Bu Mira menatap anak-anaknya. Dina sedang mengusap mata karena mengantuk. Riko masih terlelap. Harga seperti apa, Bu? Saya cuma pengen hidup layak buat anak-anak saya. Perempuan tua itu tersenyum samar. Kalau kamu benar-benar mau, datang ke ujung pasar ini jam 2 malam nanti. Ada jalan setapak kecil di balik tenda-tenda boneka. Jalan itu akan membawamu ke tempat yang kamu cari. Tapi ingat, sekali masuk, tak bisa kembali dengan tangan kosong. Sebelum Bu Mira sempat bertanya lebih lanjut, perempuan itu sudah menghilang di antara keramaian. Malam itu, Bu Mira kembali ke warung Pak Ahmad dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa perempuan itu? Apa maksudnya dengan jalan setapak? Dan kenapa ia merasa tertarik? Dalam keputusasaan, manusia seringkali rela melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Dan Bu Mira, yang tak punya siapa-siapa lagi selain 2 anak kecilnya, mulai tergoda oleh bisikan gelap itu. Jam 2 malam nanti, ia akan membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Jam menunjukkan pukul 1.52 dini hari. Bu Mira menggenggam tangan Dina yang masih setengah mengantuk, sementara Riko terlelap di gendongannya. Mereka berjalan pelan-pelan, kembali ke pasar malam yang kini tampak lebih sunyi dan menyeramkan. Musik sudah berhenti. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Tapi di ujung, di antara tenda-tenda boneka yang tertutup terpal plastik, ada satu jalur sempit seperti celah yang tak terlihat sebelumnya. Bu Mira berdiri di depannya. Napasnya memburu. Jantungnya berdebar tak karuan. Bu, kita kemana? Tanya Dina pelan. Bu Mira mengecup kening anaknya. Diam ya, nak. Pegangan yang erat. Langkah demi langkah, mereka menyusuri jalan setapak gelap yang dibatasi pagar bambu dan ilalang tinggi. Di kejauhan, tampak samar cahaya merah menyala. Semakin mendekat, terdengar alunan suara gamelan lambat, serak, tua, seperti ditabuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di ujung jalan, terbentang sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan gelap. Di tengahnya, ada gubuk tua beratap jerami dengan lampu minyak menyala redup. Perempuan tua dari pasar malam berdiri di depan pintu, seolah sudah menunggu. Kamu datang dengan anak-anakmu. Berani sekali. Bu Mira menunduk. Saya butuh pertolongan. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu gubuk. Masuklah. Tapi ingat, begitu kaki kalian melangkah ke dalam, tak ada jalan pulang yang sama. Ruangan di dalam gubuk dipenuhi bau dupa pekat. Di dinding tergantung puluhan topeng-topeng kayu dengan ekspresi aneh, menangis, tertawa, dan ada pula yang tampak seperti sedang menjerit. Di tengah ruangan, ada altar kecil dengan sesajen, kepala ayam, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air keruh. Letakkan anak-anakmu di sudut sana. Biarkan mereka tidur. Mereka tak akan diganggu. Bu Mira mematuhi. Ia membaringkan Dina dan Riko di atas tikar lusuh. Sekarang, dengarkan baik-baik, ujar perempuan tua itu, suaranya berat dan menggema. Ada 2 jalan untuk keluar dari kemiskinanmu. Yang pertama, kamu pergi sekarang juga, anggap ini mimpi buruk, dan lanjutkan hidupmu yang sengsara. Yang kedua, kamu lakukan perjanjian. 1 permintaanmu akan dikabulkan, tapi sebagai gantinya, kamu harus memberi sesuatu. Apa? Apa yang harus saya beri? Perempuan itu tersenyum. Tapi senyumnya dingin, bukan manusiawi. Itu belum ditentukan. Tapi jika kamu bersedia, ikuti upacara malam ini. Setelah itu, hidupmu akan berubah. Bu Mira menatap kedua anaknya.
Hatinya tersayat. Tapi ia juga ingat wajah Bu Lilis yang mengusirnya, perut anak-anaknya yang sering kelaparan, dan tubuhnya sendiri yang semakin kurus karena hanya makan sekali sehari. Saya bersedia. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu mengeluarkan segenggam rambut manusia dari dalam kendi. Telan ini, sebagai tanda kau terikat. Tangan Bu Mira gemetar. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali. Ia menutup mata, dan memasukkan rambut itu ke mulutnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, tubuh Bu Mira mulai gemetar. Di luar, suara gamelan berubah menjadi jeritan. Dan di langit malam yang kelam, seekor burung hitam melintas dengan mata merah menyala. Suara azan subuh belum terdengar ketika Bu Mira membuka mata. Nafasnya berat, tubuhnya seperti dipenuhi beban, tapi pikirannya tajam. Masih terngiang suara perempuan tua itu, tajam, dalam, dan menggoda seperti racun manis yang menyusup perlahan ke nadi. Di lantai warung, Riko masih memeluk kain lusuhnya dan Dina sudah terbangun, memandangi ibunya dalam diam. Bu, semalam aku mimpi ada perempuan tua ngajak kita masuk rumah boneka. Gumam Dina lirih. Bu Mira terdiam. Bulu kuduknya berdiri. Ia mengelus rambut anaknya dan tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Cuma mimpi, nak. Nggak usah dipikirin. Namun langkahnya malam itu bukan mimpi. Pukul 1:45, Bu Mira sudah berdiri di sudut paling sepi dari pasar malam yang kini nyaris kosong. Lampu-lampu redup berkedip-kedip, suara musik sudah berhenti. Hanya beberapa tukang bersih-bersih yang tampak malas menyapu sampah. Ia melewati barisan tenda boneka yang menyeramkan dalam gelap. Boneka-boneka besar yang siangnya lucu kini tampak seperti makhluk bisu yang sedang menatap, menunggu. Dan benar saja, di balik tenda paling ujung, ada jalan setapak kecil yang tak terlihat dari keramaian. Seperti celah yang hanya muncul untuk orang-orang yang benar-benar mencari. Tanpa ragu, Bu Mira melangkah masuk. Aroma dupa menusuk hidung. Jalan itu membawanya ke bangunan tua seperti bekas rumah pertunjukan. Ket-ket mengelupas, dinding penuh coretan, dan di tengah ruangan ada sebuah cermin besar berdiri, menatap siapapun yang masuk. Perempuan tua itu sudah menunggu di depan cermin. Kali ini ia mengenakan jubah merah gelap, dan rambutnya yang panjang menjuntai menyentuh lantai. Kau datang juga, ucapnya lirih. Bu Mira mengangguk. Saya mau tahu caranya. Kau tahu apa yang akan kau bayar? Apapun, asal anak-anakku bisa hidup layak. Perempuan tua itu mendekat. Tangannya dingin saat menggenggam jari Bu Mira, membimbingnya ke depan cermin. Tapi yang terlihat di sana bukan hanya bayangan mereka. Di dalam cermin, suasana berbeda. Terang, mewah, Bu Mira memakai gaun sutra, duduk di sofa empuk. Dina dan Riko tertawa dengan mainan mahal di tangan. Itu bisa jadi milikmu. Dunia di dalam cermin bukan ilusi. Itu janji. Tapi kamu harus melewati satu hal. Satu pengorbanan. Pengorbanan apa? Perempuan tua itu menatap matanya dalam-dalam. Tubuhmu. Tapi bukan untuk dijual, bukan untuk lelaki biasa. Tapi untuk satu entitas. Satu makhluk yang haus akan energi perempuan yang putus asa. Jantung Bu Mira berdetak keras. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada rasa aneh yang muncul. Sensasi panas yang merambat dari tengkuk hingga ke perut bawah. Makhluk itu tidak menyakitimu, tapi ia akan merasukimu. Kau akan merasakan kenikmatan yang tak manusiawi. Dan setelah itu, kau akan berubah. Dunia akan tunduk padamu, tapi jiwamu, sebagian, akan jadi miliknya. Bu Mira menggigit bibir. Ia menatap bayangan dirinya dalam cermin. Indah, berkecukupan. Anak-anaknya bahagia. Sebuah mimpi yang selama ini ia tangisi. Saya siap. Perempuan tua itu tersenyum samar, lalu menjentikkan jari. Ruangan tiba-tiba dipenuhi kabut tipis. Udara jadi hangat, lalu lembab. Aroma mawar dan darah memenuhi ruangan. Dan dari balik cermin,
muncul sosok tinggi besar. Bayangannya samar, tapi matanya menyala merah. Suara beratnya menggema tanpa bentuk. Tubuhmu, luka-lukamu, keinginanmu, semua akan jadi milikku malam ini. Bu Mira tidak mundur. Ia menutup mata dan membiarkan dirinya jatuh dalam pelukan yang tak kasat mata. Dinding-dinding bergetar, dan cermin memantulkan cahaya aneh. Suara desahan, bisikan, dan jeritan lirih memenuhi ruangan, tapi Bu Mira tidak menolak. Ia menerima semuanya. Karena dalam keputusasaan, tubuh adalah senjata terakhir. Ketika semuanya selesai, cermin itu memantulkan sosok Bu Mira yang baru. Matanya tajam, tubuhnya tegap, dan auranya menyala merah samar. Perempuan tua itu tersenyum puas. Sekarang, dunia akan mengenal siapa kau. Tapi ingat, jangan pernah menyentuh cermin ini lagi saat bulan merah. Kalau kau lakukan, kau akan melihat siapa sebenarnya yang kini tinggal di tubuhmu. Bu Mira mengangguk. Nafasnya masih belum teratur, tapi tubuhnya terasa ringan. Bukan karena lega, tapi karena kini ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Malam itu, ia kembali ke warung Pak Ahmad seperti biasa. Tapi langkahnya lain, pandangannya lain. Dan dunia, diam-diam, mulai merunduk pada bisikan dari balik cermin. Udara malam menusuk tulang. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak yang tadi malam dilalui Bu Mira. Langkahnya pelan, namun mantap. Ia menoleh ke belakang sejenak. Anak-anak tertidur di warung Pak Ahmad, dititipkan untuk beberapa jam. Hatinya was-was, tapi tekadnya lebih besar dari ketakutan. Jalan setapak itu terasa lebih panjang malam ini. Pepohonan di sekelilingnya seperti membisikkan sesuatu. Daun-daun bergesekan dengan lirih yang tak wajar. Setiap langkah terdengar seperti gema di lorong sunyi. Bu Mira menggenggam tangannya erat, seperti menggenggam nasibnya sendiri. Di ujung jalan, berdirilah sebuah bangunan tua seperti gubuk panggung. Lampu minyak menyala di depan pintu, dan aroma dupa menusuk hidung. Perempuan tua berjubah gelap, yang ia temui di pasar malam, telah menunggunya. Kau datang juga. Suara si perempuan dalam, seperti berasal dari perut bumi. Saya sudah pikirkan ini. Saya mau hidup saya berubah. Anak-anak saya butuh masa depan, ucap Bu Mira pelan, tapi yakin. Perempuan itu mengangguk pelan. Baik, tapi sebelum kamu masuk, kau harus tahu, tempat ini bukan sekadar tempat meminta. Ini tempat memberi. Apapun yang kau inginkan, bisa kau dapat. Tapi kau harus siap kehilangan sesuatu. Apa yang harus saya beri? Tanya Bu Mira. Itu akan muncul dalam mimpi. Tapi malam ini, kamu akan melihatnya lebih dulu. Duduklah. Bu Mira melangkah masuk ke gubuk. Di dalam, suasananya remang-remang. Ada banyak cermin tua tergantung di dinding, dan di tengah ruangan ada baskom kuno berisi air hitam. Perempuan tua mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Bu Mira. Lidahnya menjulur panjang seperti ular, lalu ditarik kembali sambil tertawa pelan. Tatap air ini, lihat baik-baik, bisiknya. Bu Mira menatap air dalam baskom. Permukaannya bergelombang, lalu perlahan memperlihatkan bayangan. Dirinya sendiri, tapi tampak lebih muda, lebih segar, lebih kaya. Di sekitarnya ada rumah besar. Anak-anaknya berpakaian bagus dan tertawa riang. Tapi bayangan itu berganti cepat. Ada sosok hitam besar di belakang mereka, matanya merah menyala. Itu, siapa? Bisik Bu Mira. Itu penagihnya. Setiap berkah ada pembalasan. Tapi tenang, kau takkan diminta sekarang. Kau akan diberi waktu. Tapi ketika saatnya tiba, kau harus siap. Tubuh Bu Mira mulai bergetar. Suasana di ruangan itu menjadi panas, tapi tubuhnya terasa dingin. Ia menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai naik ke tenggorokan. Tapi di balik rasa takut itu, muncul rasa aneh. Seperti dihangatkan dari dalam. Seperti disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Perempuan tua mendekat. Tangannya menyentuh dahi Bu Mira, dan tiba-tiba tubuh Bu Mira menegang.
Matanya menatap kosong, dan ia mulai melihat sesuatu. Dalam pandangannya, ia berada di tengah hutan. Tubuhnya telanjang, namun tidak malu. Angin membelai kulitnya seperti belayan kekasih. Di depannya, ada sosok laki-laki tinggi besar. Wajahnya samar, namun tatapannya membakar. Sosok itu mendekat, mencium lehernya, dan Bu Mira tak menolak. Ia malah mendesah pelan. Dadanya naik turun dalam ritme lambat namun bergairah. "Ini, apa?" gumam Bu Mira di antara kesadarannya. "Perjanjian. Ikatan. Raga dan jiwa. Jika kau menerimanya, kau akan diberi kekuatan. Tapi sosok itu akan menjadi bagian darimu. Ia akan hidup dalam bayanganmu, dalam peluhmu, dalam tubuhmu." Dalam penglihatan itu, Bu Mira merasakan sesuatu masuk ke dalam tubuhnya. Seperti arus panas, seperti tangan-tangan yang membelai seluruh tubuhnya, seperti nafas berat yang menyatu dengan nadinya. Ia menggigit bibir, matanya memejam, dan tubuhnya berguncang pelan. Ketika ia kembali sadar, ia sudah terbaring di lantai gubuk. Peluh membasahi tubuhnya. Perempuan tua itu berdiri di sudut ruangan, tersenyum samar. "Kau sudah menjadi bagian dari mereka sekarang. Pulanglah. Rezekimu akan datang, perlahan tapi pasti." Bu Mira mengatur napas. Tubuhnya masih bergetar. Tapi entah mengapa, ia merasa lebih kuat, lebih ringan, lebih berkuasa. Malam itu ia berjalan pulang ke warung Pak Ahmad, dan sebelum masuk, ia melihat dompet di bawah pohon. Di dalamnya ada uang, banyak, tanpa identitas, tanpa jejak. Seperti sengaja diletakkan untuknya. Esoknya, ada orang dari pasar malam yang menawarinya bekerja menjaga stand permainan. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk makan 3 kali sehari dan sedikit ditabung. Dina dan Riko mulai sehat, dan wajah Bu Mira tak lagi sepucat sebelumnya. Tapi setiap malam, saat ia tidur, ia mulai bermimpi. Mimpi yang aneh. Mimpi yang membuatnya berkeringat, tubuhnya panas, dan napasnya berat. Dalam mimpi itu, sosok lelaki tinggi besar itu selalu datang, menciumnya, membisikinya, mengajaknya bersatu dalam kegelapan. Dan tiap pagi, ketika ia bangun, tubuhnya masih menyisakan bekas sentuhan yang tak nyata. Tapi di balik itu semua, ia tahu, perjanjiannya telah dimulai, dan tak ada jalan untuk kembali. Sejak malam ritual itu, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bu Mira. Senyum yang dulu hanya muncul karena keterpaksaan kini terasa lebih tulus, walau ada semburat misteri di baliknya. Matanya tampak lebih tajam, auranya memikat. Di warung Pak Ahmad, ia mulai menarik perhatian, bukan hanya karena keramahan atau rajinnya bekerja, tapi karena daya tarik aneh yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai betah duduk lebih lama di warung itu. Dagangan Pak Ahmad laris, dan Bu Mira diberi lebih banyak bagian. Ia mulai bisa beli bubur untuk Dina, susu kotak untuk Riko. Hidup tampak mulai bergeser. Tapi di balik semua itu, malam-malam Bu Mira dihantui bisikan. Bisikan itu datang dari sudut gelap kamarnya, dari balik tirai, dari lubang di lantai kayu tempatnya tidur. Lirih dan samar, seperti suara perempuan tua yang menuntunnya malam itu. "Bayarannya belum lunas, nak." Kadang, suara itu terdengar saat ia sedang memandikan anak-anaknya. Saat menyisir rambut Dina, atau menyuapi Riko. Ia akan berhenti sejenak, diam, lalu lanjut seolah tak terjadi apa-apa. Suatu pagi, Dina menatap ibunya lama. Gadis kecil itu memiringkan kepala, seperti sedang menganalisis sesuatu. "Ibu, matamu beda." Bu Mira tersenyum. "Beda gimana, sayang?" "Kayak mata kucing. Tapi, ada bayangannya. Ada orang kecil di dalamnya." Detik itu, Bu Mira gemetar. Ia langsung memeluk Dina dan berkata dengan lembut, "Ibu capek kali ya?" Tapi malam harinya, Riko yang baru belajar bicara mulai menangis kencang sambil menunjuk langit-langit warung. Ibu, ada nenek." Bu Mira menengadah, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya sarang laba-laba dan suara tikus di atap.
Nenek bilang jangan bohong. Jangan bohong, Ibu. Bu Mira menggigil. Ia memeluk Riko erat dan menenangkan dengan nyanyian pelan. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap menutup mata, bayangan perempuan berjubah hitam itu muncul. Tersenyum, duduk di sudut ruangan, menunggu. Besoknya, Dina menolak makan. Ia hanya duduk di bangku kecil dan melukis. Pak Ahmad memperhatikan anak itu dan bertanya, "Dina gambar apa?" Gambar itu kasar, khas anak kecil, tapi jelas. Ada gambar ibu, dengan mata besar, senyum lebar, dan tangan berdarah. Di sebelahnya ada 2 anak kecil yang menangis. Di belakang mereka, sosok hitam tinggi dengan wajah kabur. Pak Ahmad menelan ludah dan mencoba tersenyum. "Wah, serem banget gambarnya, Dina." Dina hanya mengangguk. "Mimpi tadi malam, Pak. Tapi kayak nyata." Pak Ahmad mulai merasa aneh dengan semua ini. Ia memerhatikan Bu Mira. Ada hari-hari di mana ia tampak sangat cantik, nyaris bercahaya. Tapi kadang, kalau dilihat saat tidak sadar, ada semacam bayangan hitam yang mengikuti geraknya. Seolah bukan hanya Bu Mira yang berada di situ. Malam harinya, Dina demam lagi. Riko muntah tanpa sebab. Bu Mira panik dan membawanya ke puskesmas. Dokter bilang itu hanya masuk angin dan stres. Tapi saat mereka kembali ke warung, Bu Mira mendapati cermin kecil yang ia simpan retak. Cermin itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya yang sudah lama meninggal. Ia selalu membawanya sebagai jimat, entah kenapa. Dan sekarang retak seperti ada yang menamparnya dari dalam. Pada malam keempat setelah ritual, Bu Mira bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi pohon tua. Dari balik kabut, keluar perempuan tua itu. Tapi kali ini matanya berwarna putih polos. Dan ia tersenyum sambil membawa 2 boneka kecil yang berdarah di tangan. "Ini anak-anakmu, ya? Cantik sekali. Tapi kau belum serahkan mereka sepenuhnya." Bu Mira menjerit, meraih boneka itu, tapi perempuan itu menghilang, meninggalkan suara tawa panjang yang menusuk telinga. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dina dan Riko masih tidur, tapi keduanya mengigau bersamaan. Kata-kata yang keluar dari mulut mereka nyaris serupa. "Jangan ambil kami, jangan ambil kami." Keesokan paginya, Bu Mira menemui Pak Ahmad. "Pak, kalau saya minta tolong, Bapak percaya nggak?" Pak Ahmad mengernyit. "Tolong apa dulu, Mira?" Kalau saya bilang saya pernah minta bantuan sesuatu, makhluk, buat nolong saya dan anak-anak, Bapak masih anggap saya waras?" Pak Ahmad diam. Lalu ia duduk di sebelah Bu Mira dan menyalakan rokok. Di kampung ini, banyak yang percaya begituan. Dulu ada juga yang main pesugihan. Kaya mendadak. Tapi anaknya hilang satu-satu. Dibilang kecelakaan. Padahal, ya kamu tahu sendiri. Bu Mira tertunduk. Tangannya gemetar. "Saya pikir cuma saya yang ngerasa. Tapi anak-anak saya, mereka lihat. Mereka bisa lihat yang saya bawa." Pak Ahmad mengangguk pelan. "Kamu harus minta maaf. Atau, selesaikan urusannya. Karena kalau enggak, yang diminta akan diambil juga dengan cara mereka." Hari-hari berikutnya, Dina semakin pendiam. Ia sering bicara sendiri, terkadang duduk menghadap tembok berjam-jam. Riko mulai takut tidur sendiri. Ia bilang ada yang menarik kakinya di malam hari. Dan di malam ke-7, saat bulan penuh menggantung di atas langit kampung, Bu Mira memandangi wajah anak-anaknya yang tertidur. Ia menangis dalam diam. Tubuhnya terasa ringan, tapi hatinya seperti tertinggal di lembah terdalam. Bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. "Waktunya hampir habis. Pilih, kasih darahmu atau darah mereka." Bu Mira berdiri. Ia mengambil cermin retak itu dan menatap bayangannya. Di dalam pantulan, ia melihat dirinya, bukan sebagai ibu lelah, tapi sebagai sosok bermahkota hitam, dengan senyum dingin dan tatapan tajam. Di belakangnya, ada 2 anak kecil yang menangis sambil memegang tangan seorang perempuan tua berjubah. Dan malam itu,
Bu Mira membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan menuntunnya ke bab berikutnya, ke pengorbanan yang sebenarnya, dan harga yang tak akan pernah bisa ditebus sepenuhnya. Pagi yang mendung menyelimuti warung Pak Ahmad. Udara dingin merayap di sela-sela papan kayu dan celah-celah atap seng yang bocor. Bu Mira duduk diam di sudut, menatap kosong ke arah jalan. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi bukan karena menangis. Ada sesuatu yang berubah. Sejak malam itu, tubuhnya tak lagi merasa lelah. Ia bisa mendengar suara-suara lirih yang berbisik mesra di telinganya, menawarkan kekuatan dan kekuasaan. Dina dan Riko masih tertidur di tikar belakang warung. Pak Ahmad sesekali melirik Bu Mira dengan pandangan khawatir. Ia tahu ada yang aneh. "Mira, kamu nggak apa-apa? Dari tadi diam aja." Bu Mira menoleh perlahan. Senyumnya tipis tapi tak hangat. "Saya cuma mikir, Pak, banyak yang harus saya pertimbangkan." Pak Ahmad mengangguk, meski hatinya tak tenang. Ada aura dingin yang menyelimuti perempuan muda itu. Malamnya, suara tawa dari pasar malam kembali terdengar. Tapi Bu Mira tak lagi tertarik dengan hingar-bingar itu. Ia menunggu bisikan lain. Bisikan yang lebih dalam. Dan ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, angin malam berhembus membawa aroma bunga bangkai yang menyengat. Di balik tenda boneka tua, jalan setapak yang kemarin dilewatinya kini terlihat lebih lebar, seolah menantinya kembali. Tanpa ragu, Bu Mira melangkah masuk, melewati bayangan pepohonan dan bau tanah basah. Kali ini ia sendirian. Tak membawa anak-anak, tak membawa bekal, hanya keberanian dan rasa lapar. Di ujung jalan, wanita tua berjubah hitam itu sudah menunggunya. "Kamu kembali. Saya ingin lebih." Wanita itu mengangguk pelan. "Kamu sudah tahu harga yang harus dibayar. Tapi kali ini, perjanjian yang kedua akan lebih dalam. Lebih intim. Apa yang harus saya lakukan?" Wanita itu mengangkat tangannya. Dari balik jubah, ia mengeluarkan sebuah benda yang dibungkus kain merah tua. Ketika kain itu dibuka, terlihat sebuah cermin kecil berbingkai hitam legam, ukiran-ukiran aneh melingkari tepinya. "Ini cermin pencerap. Ia akan memperlihatkan apa yang paling kamu inginkan. Tapi kamu harus memberinya persembahan." Persembahan. Kebohongan. Rahasia terdalam. Atau tubuhmu. Bu Mira menggigit bibirnya. Ia tak bertanya lebih jauh. Dalam hati kecilnya, ia tahu batas moralnya sudah lama terkikis. Ia menatap cermin itu. Sekilas, wajahnya sendiri terpantul. Tapi dalam pantulan itu, ia melihat dirinya berpakaian anggun, memegang tas mahal, di dalam rumah besar dengan taman luas. Riko dan Dina berlari-lari sambil tertawa, mengenakan baju bersih dan mahal. "Aku mau itu." Maka beri ia sesuatu yang sepadan. Malam itu, Bu Mira duduk di tanah lembab, memejamkan mata, dan membisikkan sesuatu ke dalam cermin. Rahasia tergelapnya. Kenangan saat ia menjual tubuhnya demi membeli susu untuk anaknya. Saat ia pura-pura tersenyum saat disentuh tangan-tangan asing di kamar kos sempit. Ia relakan semuanya untuk dihisap oleh cermin itu. Cermin itu menghitam sejenak, lalu retak kecil di sudutnya. Wanita tua itu tersenyum puas. "Sudah cukup. Kekuatanmu akan bertambah. Tapi waspadalah. Setiap keinginan besar akan menarik mata-mata lain." Mata-mata. Mereka yang iri, atau mereka yang pernah gagal. Dunia gelap punya banyak penghuni, Mira. Dan kamu sekarang salah satunya. Bu Mira menunduk. Tapi dalam hatinya, tak ada rasa takut. Yang ada hanya semangat, gairah, untuk menang. Untuk hidup lebih dari sekadar bertahan. Ketika ia kembali ke warung, jam sudah menunjukkan hampir subuh. Tapi tubuhnya segar, langkahnya ringan. Dina langsung terbangun dan memeluknya. Riko tertawa kecil dalam tidurnya. Seolah mereka bisa merasakan bahwa ibu mereka bukan lagi ibu yang sama. Pak Ahmad memandangnya dengan cemas.
Tapi Bu Mira hanya menatap balik sambil tersenyum tipis. Saya akan kerja, Pak. Mulai hari ini. Dimanapun. Apapun. Saya nggak akan nyerah. Dan benar saja. Dalam seminggu, Bu Mira seakan punya keberuntungan yang tak habis-habis. Ia bantu seorang pedagang aksesoris, dan dalam 2 hari langsung dipercaya menjaga kios. Lalu kios itu tiba-tiba laku keras. Tak masuk akal, tapi nyata. Orang-orang mulai melirik Bu Mira, membicarakannya. Ada yang bilang ia bawa hoki, ada yang bilang ia pakai susuk. Tapi Bu Mira tak peduli. Ia mulai beli baju bagus, sepatu bersih, dan mainan baru untuk Riko. Dina mulai sekolah di madrasah dekat pasar. Hidup mereka berubah drastis. Namun, di tiap malam, ketika semua tertidur, Bu Mira duduk sendiri di bawah lampu temaram warung, menatap cermin kecil yang selalu ia simpan di bawah tikar, menunggu bisikan baru. Sampai suatu malam, cermin itu bergetar. Dan dari bayangan kaca, muncul wajah lain. Wajah seorang perempuan muda, pucat dan menangis, dengan mata penuh luka. Kau mencuri tempatku. Suara itu melengking di kepala Bu Mira, membuatnya terbangun dan berteriak. Dina ikut terbangun dan menatap ibunya dengan bingung. Ibu? Kenapa, Bu? Bu Mira memeluk Dina erat-erat. Tapi cermin itu terus bergetar. Dan dalam hatinya, ia tahu, perjanjian kedua sudah membuka pintu ke kegelapan yang lebih dalam. Dan tak ada jalan kembali. Pagi itu, warung Pak Ahmad terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya. Seperti ada kabut tipis yang menggantung meski matahari sudah tinggi. Bu Mira baru selesai mencuci baju anak-anak ketika langkah kakinya terhenti di depan warung. Ada sesuatu yang tak biasa. Di atas meja, tergeletak sebuah kertas lusuh yang tidak ia letakkan semalam. Surat itu bertuliskan tinta merah tua. Baunya menyengat seperti besi berkarat. Hanya ada satu kalimat. Bukti kesetiaanmu dibutuhkan malam ini. Jangan ingkari. Tangan Bu Mira gemetar. Ia tak pernah merasa sepenuhnya nyaman sejak pertemuan di rumah Pak Tua. Tapi kini semuanya seperti berjalan otomatis. Ia tahu betul bahwa segala sesuatu yang diberikan padanya, makanan, penghasilan warung, kesehatan anak-anak, bukanlah hadiah cuma-cuma. Menjelang malam, angin bertiup lebih kencang. Dina yang biasanya ceria, mulai diam sejak sore. Ia hanya menatap kosong ke jendela, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Bu, tadi ada yang bisik-bisik di telinga Dina. Ucapnya pelan, nyaris tanpa emosi. Bu Mira langsung menoleh. Siapa, Nak? Nggak tahu, tapi suaranya bilang, Ibu harus datang malam ini, kalau enggak, semua hilang. Bulu kuduk Bu Mira berdiri. Ia tahu, ini bukan halusinasi anak kecil. Pesan itu disampaikan dengan cara lain, dari mereka yang tak terlihat. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, Bu Mira mengenakan selendang hitamnya. Ia berjalan keluar warung tanpa sepatah kata. Pak Ahmad sudah tidur, dan anak-anak telah ia selimuti hangat. Namun jauh di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang semakin dalam. Ia kembali ke jalur setapak malam itu, menembus pepohonan dan kabut. Namun kali ini, suasananya berbeda. Pohon-pohon seakan berbisik. Tanah di bawah kakinya hangat seperti mengalirkan napas dari perut bumi. Tiba-tiba, di antara kabut, muncullah sosok perempuan berjubah putih. Wajahnya tertutup kerudung tipis, tapi senyumnya terlihat jelas. Senyum yang sama dengan milik Bu Mira. Identik. Kau datang tepat waktu. Suaranya lembut, namun bergaung. Siapa kamu? Tanya Bu Mira pelan. Aku adalah bagian darimu yang kau kubur. Hasratmu yang kau sembunyikan. Keinginanmu yang tak kau akui. Tapi aku selalu ada. Perempuan itu melangkah maju, menyentuh dagu Bu Mira. Sentuhan itu terasa panas, membakar hingga ke jantung. Kau sudah membuat perjanjian. Dan setiap perjanjian butuh persembahan. Aku sudah menyerahkan kehormatanku, malam itu.
Jawab Bu Mira dengan suara hampir pecah. Perempuan itu menggeleng pelan. Itu hanya awal. Sekarang, waktunya kau benar-benar menyatu dengan kami. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka terbelah perlahan, menampakkan lubang hitam berbentuk lingkaran, seolah mulut bumi itu ingin menelan mereka berdua. Dari lubang itu keluar suara-suara tawa, jeritan, isakan, semuanya bercampur. Lihatlah, semua orang yang pernah membuat perjanjian. Mereka di sini. Hidup, tapi tidak hidup. Mati, tapi tak bisa mati. Kau masih bisa selamat jika menyerahkan sesuatu malam ini. Apa maksudmu? Anakmu, Dina. Bu Mira terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Waktu mengental. Suara-suara tadi menjadi gema menusuk. Berikan kami dia. Kami tak akan menyakitinya. Hanya membawanya ke dimensi yang lain. Tempat di mana dia bisa berkembang. Menjadi lebih dari manusia biasa. Seperti ibunya. Air mata Bu Mira mengalir deras. Ia menutup telinga, berteriak sekuat tenaga. Tidak. Jangan anakku. Tapi jeritannya lenyap dalam kabut. Perempuan berjubah itu tersenyum tenang, lalu menunduk. Kau punya waktu sampai bulan purnama besok. Jika tidak, semuanya akan diambil. Termasuk warung itu. Anak-anakmu. Bahkan tubuhmu sendiri. Dalam sekejap, semuanya menghilang. Bu Mira terjatuh, napasnya memburu. Ia kini sendirian, kembali di tepi jalan setapak dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Langit mulai cerah. Tapi untuk Bu Mira, hari baru itu tidak membawa harapan. Justru malam berikutnya menjadi gerbang menuju kegelapan yang lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk menyerah. Malam itu udara dingin menusuk kulit, tapi keringat Bu Mira mengalir deras. Di warung Pak Ahmad, ia duduk sendiri, menatap tangan kosongnya yang kini tak lagi gemetar, tapi seolah haus akan sesuatu. Mata Dina dan Riko terus mengawasinya dari sudut ruangan. Anak-anak itu tidak lagi sering rewel, bahkan semakin patuh. Tapi ada yang aneh. Mereka seperti kehilangan keceriaan alami anak-anak. Bu Mira tahu alasannya. Ia tahu kenapa anak-anak itu sekarang seperti bayangan yang hidup, tak pernah menuntut lebih. Tapi diam-diam mengamati ibunya seolah tahu semua yang ia sembunyikan. Suatu malam, terdengar ketukan pelan di pintu belakang warung. Bu Mira membuka perlahan dan melihat sosok yang familiar. Bu Endah, ibu muda yang hilang 3 minggu lalu, saat pergi mencari bantuan ke kecamatan. Wajah Bu Endah pucat, tubuhnya kurus, dan rambutnya acak-acakan. Tapi matanya bersinar dengan kegilaan samar. Bu Mira, bisa saya masuk sebentar? Tanpa banyak tanya, Bu Mira mempersilakan masuk. Mereka duduk di sudut dapur, hanya ditemani lampu minyak kecil. Saya berhasil kembali, ujar Bu Endah pelan. Dari mana? Kami kira kamu sudah hilang, mati, hampir. Tapi saya ketemu mereka. Orang-orang yang tak bisa mati. Mereka tinggal di bawah pasar malam. Di bawah tanah, ada lorong panjang dan berliku. Mereka beri saya makan, tempat tinggal. Tapi, saya harus kasih mereka sesuatu. Bu Mira mencengkeram lututnya. Jantungnya berdebar tak karuan. Cerita Bu Endah terlalu mirip dengan pengalaman gelapnya sendiri. Apa yang kamu kasih? Bisik Bu Mira. Bu Endah tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil dan mengeluarkan sesuatu dari kantong jaketnya. Sehelai pita rambut kecil berwarna merah muda. Punya anak saya. Saya pulang hanya untuk lihat dia sebentar. Bukan buat ambil dia. Saya udah cukup bayar. Tapi kamu masih terikat, kan? Aku nggak ngerti maksudmu. Jangan bohong, Mira. Aku bisa lihat auramu. Kamu udah dikasih kekuatan, tapi belum bayar. Mereka sabar, tapi mereka nggak suka ditunda. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari kamar depan. Riko. Bu Endah berdiri perlahan.
kalau kamu nggak bayar, mereka akan ambil yang kamu paling cinta. Bukan karena dendam, tapi karena itu perjanjiannya. Tanpa pamit, Bu Endah pergi seperti bayangan, menyatu dengan malam. Bu Mira menutup pintu perlahan, tangannya gemetar hebat. Di dalam kamar, Riko menangis pelan. Dina berdiri di ujung tempat tidur, menatap jendela seolah melihat sesuatu di luar sana. Malam berikutnya, berita aneh menyebar cepat. 5 ibu yang hilang selama beberapa minggu terakhir. Semuanya kembali, tapi dengan keadaan ganjil. Mata cekung, bicara setengah sadar, dan satu kesamaan. Semua membawa benda milik anaknya, kaos kecil, sepatu mungil, atau mainan. Mereka tidak banyak bicara, tapi semua pernah berkunjung ke warung Pak Ahmad, dan memandangi Bu Mira dalam diam. Pak Ahmad gelisah. Ini nggak beres, Mira. Dulu aku pernah dengar cerita soal orang-orang yang balik, tapi bukan orang yang sama lagi. Dulu ada juga yang kayak gitu, tahun 1999, setelah pasar malam yang aneh itu datang. Tapi waktu itu, nggak ada yang selamat lama. Bu Mira memandang anak-anaknya. Hatinya seperti ditusuk. Ia mulai sadar, waktunya hampir habis. Malam keempat sejak pertemuannya dengan Bu Endah, Bu Mira kembali mendengar suara. Bukan suara anak-anak, tapi bisikan dari dapur. Ia mengikuti suara itu, dan mendapati piring-piring bergetar di rak. Waktumu hampir habis. Mira, kau sudah ambil, tapi belum bayar. Seketika, lampu padam. Angin dingin menerpa dari lubang angin kecil. Di luar jendela, bayangan para ibu yang kembali berdiri menatapnya. Semua membisu. Mata mereka kosong, namun menuntut. Bu Mira jatuh terduduk. Air matanya pecah. Apa yang harus aku bayar? Katakan. Jangan ambil anakku. Satu suara menjawab, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Bukan anakmu, tapi cintamu. Serahkan cinta terdalammu, dan kau bebas. Malam itu, Bu Mira terjaga hingga fajar. Anak-anak tidur nyenyak, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi Bu Mira tahu, waktunya tinggal hitungan hari, mungkin jam. Ia harus memilih, melindungi anak-anaknya, atau menyerahkan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum tahu, apakah ia masih memilikinya. Pagi itu, sinar matahari menerobos lewat celah jendela rumah 3 lantai Bu Mira. Udara sejuk pagi menyelimuti suasana hangat di ruang tamu yang kini penuh dengan tawa dan kegembiraan. Dina dan Riko sudah bangun, berlarian di antara tumpukan barang di toko grosir milik ibunya, sementara Bu Mira duduk santai, memandang mereka dengan mata penuh haru dan bangga. 5 tahun lalu, saat Bu Mira masih terpuruk di emperan kontrakan pengap di pinggiran Bekasi, mimpi ini tampak sangat jauh. Rumah 3 lantai ini, toko yang ramai dikunjungi, bahkan komunitas UMKM yang kini ia bina, semua itu adalah hasil kerja keras, air mata, dan keputusan-keputusan berat yang pernah ia ambil. Tapi bukan hanya soal kesuksesan materi yang membuat kisahnya berharga. Bu Mira sadar, inspirasi terbesar datang dari bagaimana ia bangkit dari titik terendah, bagaimana ia menolak menyerah walau hidup terus menekan, dan bagaimana ia akhirnya memilih cahaya harapan, bukan gelap yang pernah menggoda. Setiap hari, Bu Mira membuka toko mulai pukul 7 pagi hingga malam. Ia tidak hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi tempat berkumpul para ibu rumah tangga dan pemilik usaha kecil yang ingin belajar bagaimana mengembangkan usaha mereka. Hari itu, Bu Mira punya jadwal khusus. Ia akan menjadi pembicara tamu dalam acara pelatihan UMKM di aula komunitas, tepat di depan para peserta yang datang dari berbagai daerah. Banyak dari mereka yang tahu kisah Bu Mira dari mulut ke mulut, dan kedatangan beliau selalu dinanti. Acara dimulai dengan tepuk tangan meriah ketika Bu Mira naik ke panggung. Ia mengenakan baju sederhana, tapi aura kuat dan senyum tulusnya membuat semua mata tertuju padanya. Assalamualaikum, sapanya hangat. Waalaikumsalam, Bu Mira, balas seluruh peserta serempak. Dengan suara yang tenang tapi penuh semangat, Bu Mira mulai bercerita. Saya dulu bukan siapa-siapa.
Hanya seorang ibu biasa yang pernah di PHK, hidup sebatang kara, ditinggal suami, dan harus berjuang membesarkan 2 anak kecil di tengah kemiskinan. Saya pernah diusir dari kontrakan karena tidak mampu bayar sewa. Saya tahu rasanya lapar dan tidak punya harapan. Suasana hening, sesekali terdengar isak dari beberapa peserta yang teringat pengalaman hidupnya sendiri. Tapi saya percaya, setiap kesulitan itu bukan akhir dari segalanya. Saya memilih untuk tidak menyerah. Saya mulai berjualan keripik buatan sendiri dengan alat seadanya. Saya menitipkan dagangan di warung Pak Ahmad yang baik hati. Saya kerja keras setiap malam, belajar cara memasarkan produk, dan tak malu untuk mulai dari nol. Ia berhenti sejenak, menatap para peserta dengan penuh arti. Kunci utama adalah ketekunan dan kepercayaan diri. Jangan takut gagal, jangan takut ditolak. Karena dari penolakan itulah kita belajar dan tumbuh. Setelah ceritanya, Bu Mira berbagi beberapa tips praktis yang selama ini ia gunakan. 1. Mulai dengan apa yang ada. Jangan tunggu modal besar. Mulailah dari yang kecil, dengan kemampuan yang ada. 2. Jangan takut mencoba hal baru. Saya belajar pemasaran online dari nol, walau awalnya bingung. Tapi sekarang, toko saya juga berkembang karena saya berani memanfaatkan teknologi. 3. Bangun jaringan dan komunitas. Saya bersyukur bertemu dengan Pak Ahmad dan teman-teman UMKM lain. Kita saling dukung, saling bantu. 4. Jaga kepercayaan dan kualitas. Keripik saya mulai dikenal karena rasa dan kualitas. Pelanggan yang puas akan kembali dan merekomendasikan ke orang lain. Di akhir acara, banyak peserta yang berbaris untuk meminta tanda tangan dan mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan mengaku terinspirasi untuk bangkit kembali dari kondisi sulit mereka masing-masing. Setelah acara selesai, Bu Mira duduk di balkon rumahnya yang menghadap ke jalan ramai. Dina dan Riko sedang bermain di taman kecil depan rumah. Ia tersenyum. Perjalanan panjangnya mengajarkan satu hal penting. Keberhasilan bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling tahan banting, yang paling berani bertahan saat badai menerpa. Malam tiba. Bu Mira duduk bersama anak-anak di ruang keluarga. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi masa depan. Dina ingin jadi guru, Riko ingin jadi pengusaha sukses. Bu Mira mengangguk penuh semangat. Kalian bisa apa saja, nak. Jangan pernah takut bermimpi besar. Tapi ingat, kerja keras dan hati yang tulus adalah kunci. Anak-anak mengangguk, mata mereka bersinar penuh harapan. Sebelum tidur, Bu Mira membuka buku catatannya. Di sana tertulis pesan dari dirinya 5 tahun lalu, ketika hampir putus asa. Jangan biarkan gelap menelanmu. Jadikan kesulitan sebagai bahan bakar untuk membakar semangatmu. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ia menutup buku itu dengan penuh rasa syukur. Kisah Bu Mira mengajarkan bahwa di balik setiap perjuangan berat, ada cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Bahwa manusia punya kekuatan luar biasa untuk bangkit dan mengubah nasib, asalkan tidak menyerah. Dan kini, Bu Mira bukan hanya ibu dari 2 anak yang dulu kelaparan. Ia adalah ibu inspirasi, pelita bagi banyak orang yang tengah berjuang di kegelapan hidup mereka sendiri. Di komunitas UMKM, Bu Mira selalu mengingatkan. Dulu saya ditendang karena dianggap tidak berguna. Tapi dari titik itu, saya belajar bangkit dan membuktikan bahwa kemiskinan bukan akhir, melainkan awal dari jalan panjang menuju keberhasilan.